sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, persilahkan salah seorang murid untuk memimpin kita dalam doa. Mary, apa? Sana, bersih. Sebelum kita mulai Kita berdoa. sebelum kita berdoa, kita bernyanyi lipatlah tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Teman-teman kita berdoa untuk belajar supaya mendoakan penyelamat Yesus Kristus dan Yesus. Amin. Oke, selesai semua. Ya. Jadi hari ini kita akan kembali memulai pelajaran kita. Ya, pada pagi hari ini, dan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang kebutuhan makhluk hidup. Ya, tentang kebutuhan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau cek dulu, adakah yang tidak hadir hari ini? Oke, ada semua? Ada semua? Iya, harus sekali. Ya, semuanya hadir ya. Oke, nah sebagai anak sekolah memang kehadiran itu ya paling utama, paling nomor satu, kehadiran. Ya, nah kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kebutuhan makhluk hidup. Ya, kebutuhan makhluk hidup. Semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan yang namanya ya. Oke, jadi terus pegang. Nah, rantai makanan itu seperti ini modelnya. Ada padi yang bagian dari tumbuhan. Ada tikus membutuhkan padi. Ada ular membutuhkan tikus. Ada elang ya membutuhkan ular. Ya, kemudian ada bakteri yang akan menghancurkan setiap tumbuhan atau makhluk hidup yang sudah mati. Nah, ketika itu sudah mati, ya, ada bakteri yang akan menghancurkan, kemudian tumbuhan bisa hidup kembali. Ya, seperti itu prosesnya di alam ini. Ya, ya seperti tumbuhan yang sudah mati, ya, kemudian itu dihancurkan, dibusukkan oleh bakteri ini, maka tumbuhan bisa hidup kembali. Oke. Silakan kita akan praktekkan hari ini bagaimana proses rantai makanan itu, seperti apa prosesnya, seperti apa modelnya. Oke, dipersilahkan. Aku adalah padi yang mampu memenuhi kebutuhan makhluk hidup lain. Oke. Aku adalah tikus yang memakan padi. Makan. Nah, dimakan. Oh. Nah, ini keluar. Gimana kamu tikus? Aku akan memakan. Lalu pas sesuatu kembali pas. Makan. Ya. Jadi sesuatu. Aku adalah yang mau mencari ular. Ya. Aku adalah bakteri yang akan menghancurkan dan membusukkan makhluk hidup yang mati. Nah, akan menghancurkan dan membusukkan makhluk hidup yang mati. Oke. Nah, padi, silakan ke sini lagi.
Oke, bakteri ini keluar. Nah, padi bisa tumbuh kembali. Lihat, bisa tumbuh kembali. Ya, tikus ke sini, ke sini, ke sini. Ular ke sini, elang ke sini, bakteri ke sini. Nah kan, apa? Ular. Nah, bakteri ini, ya namanya bakteri pengurai. Namanya bakteri pengurai. Jadi kalau ada tumbuhan yang sudah mati, makhluk hidup yang sudah mati, ya bakteri ini akan bekerja untuk menghancurkan, membusukkan, ya bukan nopri yang akan dibusukkannya. Ya. Jadi dia akan dibusukkan, dia akan dihancurkan. Nah setelah itu membusuk, setelah itu hancur, maka tumbuhan bisa kembali hidup. Ya, seperti itu modelnya, seperti itu prosesnya. Nah, misalnya di antara makhluk hidup ini ada yang tidak ada. Ya, makhluk hidup ini ada yang tidak ada. Misalnya populasinya ular tidak ada. Ya, otomatis populasi elang ini akan berkurang. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada makanannya. Lihat, jadi bisa saja ini populasinya elang ini tidak akan bisa berkembang biak, ya, akan berkurang karena ular sudah tidak ada. Begitupun sebaliknya, ya, begitupun sebaliknya. Kalau misalnya tikus tidak ada, ya, tikus tidak ada, maka populasinya ular akan berkurang, ya, akan berkurang. Nah, itu namanya kalau di antara rantai makanan ini ada yang terputus, ya, di antara rantai makanan ini ada yang terputus, maka salah satu makhluk hidup itu akan berkurang populasinya, ya, seperti itu. Nah, ular berkurang, ya, atau ular tidak ada, populasi elang akan berkurang, populasi elang akan berkurang, tetapi tikus akan aman-aman saja. Lah, tikus akan aman-aman saja, tetap makan, justru dia akan semakin berkembang biak karena si ular sudah tidak ada untuk memakannya. Ya, si ular tidak ada untuk memakannya. Nah, kalau elang tidak ada, maka si ularlah yang merdeka. Ya, ular yang merdeka. Masih ada tikus yang dimakan, sementara ular ini sudah tidak ada lagi yang bisa. Kita manusia dengan hewan akan apa? Populasinya bisa saja kita mati karena kita hidup itu dari tumbuhan, hewan itu hidup dari tumbuhan. Ya, kalau dia tumbuhan tidak ada, maka selesailah kita. Ya, hanya minum air. Siapa yang bisa bertahan hanya minum air? Saya kira tidak ada. Ya, tapi jadi tumbuhan ini adalah sumber makanan dari hampir semua makhluk hidup. Ya, tumbuhan sumber makanan dari hampir makhluk hidup. Nah, tumbuhan ini disebut sebagai produsen. Ya, disebut sebagai produsen karena dia menghasilkan makanannya sendiri. Kita sudah bahas yang kemarin. Ya, menghasilkan makanannya sendiri. Jadi makhluk hidup itu di alam ini saling membutuhkan. Makhluk hidup itu saling membutuhkan. Ya, nah peristiwa makan memakan di antara makhluk hidup itu dinamakan rantai makanan. Ya, bisa dulu. Oke, disebut rantai makanan. Ya, jadi ada padi sebagai tumbuhan, ada tikus, kemudian ada ular, ada elang, ada bakteri yang mengurai. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, nah dari pelajaran kita hari ini, adakah yang perlu ditanyakan
Yang tidak dimengerti. Oke, kalau semua sudah dimengerti, maka saya akan kasih tugas ya. Saya akan kasih tugas membuat bagan rantai makanan di rumah ya. Jadi kalian akan diberikan tugas untuk membuat bagan rantai makanan di rumah. Jadi cari gambar padi, gambar tikus, gambar ular, gambar elang, gambar bakteri, kemudian dibuat ya sama seperti ini, tapi bukan tulisannya, dia gambar dia modelnya seperti ini. Makanya, sudah bisa?